teman-teman, perkenalkan nama saya Aulia Hirnisa Ramadhani. Saya dari S1 Farmasi Universitas Adiwangsa Jambi. Baik, di sini saya akan menjalankan tugas saya, yaitu saya mendapatkan bagian untuk menjelaskan tentang aktivitas antioksidan ekstrak etanol daun ubi jalar ungu. Nah, saya akan menjelaskan sedikit ya teman-teman tentang metodologinya, tahap maserasi, penapisan fitokimia, dan penentuan gelombangnya. Baik, jadi gimana sih metodologi ekstrak etanol daun ubi jalur ungu itu? Nah, populasi dari penelitian ini yaitu daun ubi jalar ungu segar sebanyak 5.000 gram yang diperoleh dari petani kampung Aceh. Kenapa Aceh gitu? Karena di Aceh adalah pusat terbanyak yang memiliki ubi jalar ungu. Setelah itu, teman-teman, alat-alat yang digunakan dalam penelitian ini yaitu alat-alat gelas yang biasa digunakan di laboratorium kimia dan alat-alatnya yang lain. Selanjutnya ada bahan-bahan yang digunakan dalam penelitian yaitu etanol sebanyak 70%, setelah itu aquades, dan ini teman-teman. Nah, ini bagian untuk bahan-bahannya ya, teman-teman bisa lihat di sini. Nah, setelah itu teman-teman, semua bahan kimia dan reagent yang digunakan merupakan produk komersial Merck. Nah, baik teman-teman, selanjutnya saya akan menjelaskan lagi tentang tahap maserasi. Baik teman-teman, selanjutnya saya akan menjelaskan sedikit tentang tahap maserasi daun ubi jalar ungu. Nah, untuk melakukan tahap maserasi itu ada beberapa langkahnya ya. Nah, untuk langkah-langkahnya adalah daun ubi jalar ungu yang telah dibersihkan lalu diiris dengan setebal 0,25 cm. Nah, kemudian dikeringkan, selanjutnya dimaserasi dengan menggunakan pelarut tadi etanol 70% dan asam klorida 1,5 dengan perbandingan 85:15 selama 3 kali 24 jam, kemudian disaring. Nah, ekstrak daun ubi jalar ungu dipekatkan dengan rotary evaporator. Nah, begitu teman-teman. Nah, di sini saya akan melanjutkan lagi tentang penapisan fitokimianya. Nah, untuk uji penapisan fitokimianya dilakukan untuk mengetahui kandungan senyawa-senyawa kimia metabolit sekunder, yaitu ada golongan alkaloid, flavonoid, tanin, terpenoid, steroid, dan sapinin yang terkandung dalam daun ubi jalar ungu tersebut. Nah, untuk penentuan panjang gelombang maksimum, penentuan panjang gelombang maksimum bertujuan untuk mengetahui pada panjang gelombang berapa sih senyawa yang terbentuk menyerap cahaya paling optimum pada ubi jalar ungu tersebut. Teman-teman, untuk penentuan panjang gelombang maksimum itu ada beberapa langkah yang harus kita ketahui. Nah, untuk ekstra kental etanol daun ubi jalar ungu diperlukan sebanyak 30 mg. Dilarutkan dalam 1 ml suling, ditambahkan 2,5 ml larutan buffer fosfat pH 6,8 dan 2,5 ml diinkubasi pada suhu 50 derajat Celcius. Nah, selama 20 menit kemudian ditambahkan 2,5 ml asam triklorosetat 10%. Nah,
ke dalam campuran dan disentrifus selama 10 menit. Selanjutnya, lapisan atas sebanyak 2,5 ml diencerkan dengan 2,5 ml yang telah disulingkan tadi, teman-teman. Dan ditambahkan 0,5 ml larutan besi klorida 0,1%. Nah, sampai terbentuk warna hijau kebiruan. Nah, diukur serapnya pada panjang gelombang 585 sampai 620 nm dengan invetal 5 nm menggunakan alat yang namanya spektrofotometer 6300 Genway sebagai pembanding. Nah, dilakukan prosedur yang sama untuk tocopherol dengan massa 30 mg. Nah, sekian, nanti untuk tahap selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Nama saya Kurata Eni dan saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya Aulia Korinisa, dan di sini saya akan menjelaskan tentang penentuan larutan blanko. Dalam penentuan absorbansi yang stabil, pengukuran transmitan larutan dilakukan pada sampel disertai dengan larutan pebanding atau blanko. Cara pembuatan larutan blanko yaitu 1 ml air suling ditambahkan 2,5 ml larutan buffer fosfat pH 6,8 dan 2,5 ml larutan kalium hexacyanopherat 1%. Kemudian campuran diinkubasi pada suhu 50 derajat Celcius selama 20 menit. Kemudian ditambahkan 2,5 ml asam trikloroasetat 10% ke dalam campuran dan disentrifus selama 5 menit. Kemudian lapisan atas sebanyak 2,5 ml diencerkan dan dengan 2,5 ml air suling dan ditambahkan 0,5 ml larutan besi 3 klorida 0,1% sampai terbentuk warna hijau kebiruan. Kemudian diukur serapannya pada panjang gelombang 6,5 nanometer dengan menggunakan alat spektrofotometer 6300 Genway. Kemudian saya akan menjelaskan tentang aktivitas antioksidan dengan metode reducing power. Prosedurnya yaitu ekstrak kental etanol daun ubi jalar ungu sebanyak 10 mg, 20 mg, 30 mg, 40 mg, dan 50 mg. Masing-masing dilarutkan dalam 1 ml air suling, lalu ditambahkan 2,5 ml larutan buffer fosfat pada pH 6,8 dan 2,5 ml larutan kalium ferricyanida 1%. Kemudian campuran diinkubasi pada suhu 50 derajat Celcius selama 20 menit. Kemudian ditambahkan 2,5 ml asam trikloroasetat 10% ke dalam campuran dan disentrifus selama 10 menit. Lapisan atas sebanyak 2,5 ml diencerkan dengan 2,5 ml air suling, ditambahkan larutan besi 3 klorida 0,1% sampai berbentuk warna hijau kebiruan. Kemudian diukur serapannya pada panjang gelombang 475 sampai 650 nanometer menggunakan alat spektrometer 6300 Genway. Kenaikan dari harga absorbansi menunjukkan tingginya aktivitas antioksidan dari ekstrak tersebut. Dilakukan langkah 1-5 untuk tocopherol dengan massa 10 mg, 20 mg, 30 mg, dan 50 mg sebagai pembanding. Kemudian dikeluarkan plat KLT dan biarkan kering pada suhu kamar. Bercak noda dan yang berbentuk diamati di bawah lampu UV dan dihitung harga faktor resistensinya. Kemudian analisis kromatografi kolom digunakan silika gel 60
atau 70-100 ml yang sudah diovenkan pada 110 derajat Celcius untuk menghilangkan kandungan air. Eluen fase gerak yang digunakan adalah N-heksana aseton 7:5. Kolom ini didiamkan selama 1 hari sehingga diperoleh pemanfaatan yang sempurna. Analisis kromatografi lapis tipis atau KLT. Sampel ditotolkan pada plat KLT GF 254 dan plat dimasukkan ke dalam chamber yang berisi eluen N-heksana banding aseton dengan perbandingan yang bervariasi. Selanjutnya eluen dibiarkan merambat sampai tanda bercak. Dikeluarkan plat KLT dan biarkan kering pada suhu kamar. Bercak noda dan yang terbentuk diamati di bawah lampu UV dan dihitung harga faktor resistensinya. Terus analisis kromatografi kolom digunakan silika gel 60 atau 70-100 ml yang sudah diovenkan pada suhu 110 derajat Celcius untuk menghilangkan kandungan air. Eluen fase gerak yang digunakan adalah N-heksana aseton 7:5. Kolom ini didiamkan selama 1 hari sehingga diperoleh pemanfaatan yang sempurna. Ekstrak ETOH HCl daun ubi jalar ungu dilarutkan dalam pelarut atau fase gerak dan sampel dimasukkan dengan hati-hati melalui dinding kolom dan aliran fase gerak. Di eluen ditambahkan secara kontinu terjadi pemisahan. Eluen ditampung pada botol penampung fraksi setiap 3 ml, kemudian setiap fraksi sampel yang dikoleksi kemudian diuji dengan KLT kembali mengidentifikasi noda yang sesuai. Melanjutkan menjelaskan pembahasan tentang aktivitas antioksidan ekstrak etanol daun ubi jalar ungu. Nah, di sini saya akan menjelaskan hasil dan pembahasannya. Hasil penapisan fitokimia menunjukkan bahwa sampel positif mengandung flavonoid yang ditandai oleh timbulnya cincin berwarna merah pada lapisan atas sampel baik sebelum dan setelah dievaporasi. Nah, rangkuman hasil uji fitokimia ini sampelnya dapat dilihat pada tabel 1. Nah, tabel 1 menunjukkan bahwa sampel daun ubi jalar ungu tidak hanya mengandung flavonoid, tapi juga terdapat senyawa metabolit sekunder lain yaitu tanin. Oleh karena yang menjadi target dalam penelitian ini adalah senyawa golongan flavonoid, maka kandungan aktif antioksidan inilah yang diuji aktivitas antioksidannya. Absorbansi tertinggi untuk A-tokoferol maupun ekstrak kental ETOH banding HCl daun ubi jalar ungu diperoleh pada panjang gelombang 615 nm. Oleh karena itu, penentuan aktivitas antioksidan dilakukan pada panjang gelombang maksimum tersebut seperti terlihat pada gambar 1. Nah, hasil pengujian aktivitas antioksidan ekstrak kental ETOH banding HCl daun ubi jalar ungu bila dibandingkan dengan A-tokoferol dapat dilihat pada gambar 2. Menunjukkan bahwa pada tingkat konsentrasi yang sama ekstrak kental ETOH banding HCl daun ubi jalar ungu ini memiliki nilai absorbansi lebih tinggi dibandingkan dengan A-tokoferol. Tingginya nilai absorbansi ini menandakan bahwa kemampuan mereduksi atau reducing power dari fraksi tersebut relatif tinggi. Dengan demikian, maka semakin tinggi pula lah aktivitas antioksidannya. Nah, dalam bentuk grafik, persentase inhibisi ekstrak kental ETOH banding HCl daun ubi jalar ungu dibandingkan dengan A-tokoferol dapat dilihat pada gambar 3.
Nah, selanjutnya pada gambar 3 menunjukkan bahwa persentase inhibisi ekstrak kental ETOH banding HCl daun ubi jalar ungu lebih tinggi dibandingkan dengan atokoferol. Ekstrak sampel dipandang relatif tidak murni. Oleh karena itu, pada penelitian ini, sampel yang diperoleh dimurnikan dengan menggunakan teknik pemisahan kromatografi kolom, sehingga diperoleh ekstrak antosianin yang lebih murni dan dilanjutkan dengan uji aktivitas antioksidannya. Nah, selanjutnya setelah melalui tahap-tahap isolasi, maka diperoleh ekstrak kental ETOH banding HCl daun ubi jalar ungu yang dilanjutkan dengan uji aktivitas antioksidannya. Selanjutnya, ekstrak kental ETOH banding HCl daun ubi jalar ungu diidentifikasi dengan KLT menggunakan plat silika gel GF 254. Dalam teknik kromatografi, pemisahan dianggap baik bila komponen-komponen yang dipisahkan mempunyai perbedaan harga RF yang cukup besar. Harga faktor retensi atau disingkat dengan RF plat KLT dengan pemisahan terbaik plat nomor 12 memiliki nilai sebesar 0,55 dan 0,61. Berdasarkan dari dua harga RF tersebut, dapat diperkirakan paling tidak ada dua jenis senyawa flavonoid golongan antioksianin dalam ekstrak kental ETOH banding HCl daun ubi jalar ungu. Hasil pengujian dengan KLT dapat dilihat pada tabel 2. Nah, pada tabel 2 menunjukkan bahwa fraksi FB tabung 8-13 yang menunjukkan adanya noda pada uji KLT, sedangkan dua fraksi lain yaitu FA dan FC tidak menunjukkan noda KLT, sehingga fraksi FB kemudian dipekatkan untuk diuji aktivitas antioksidan dan persen inhibisi. Berdasarkan tiga harga RF pada tabel 2, dapat diperkirakan ada tiga jenis senyawa flavonoid golongan antosianin dalam ekstrak daun ubi jalar ungu. Akan tetapi, sulit untuk mengetahui jenis kelompok senyawa flavonoid golongan antioksianin tersebut karena tidak ditemukan harga RF standar yang menggunakan Elwen N-heksana banding aseton 7:5. Sejauh penelusuran kepustakaan yang telah dilakukan Harboni 1996 menegaskan bahwa nilai RF untuk 0,08, 0,38 dan 0,44 menggunakan Elwen HCl merupakan senyawa delfinidin 3,5 diglukosida, cyanidin 3 glukosida dan palergonidin 3 glosida. Setelah dilakukan pemurnian melibatkan teknik kromatografi kolom dengan menggunakan fase gerak dan fase diam, seperti diutarakan pada metode penelitian, aktivitas antioksidan serta persen inhibisi ekstrak sampel dan alfa-tokoferol sebagai resensi diuji kembali. Hasil pengujian tersebut dapat dilihat pada gambar 4 dan 5. Nah, pada gambar 4 memperlihatkan bahwa tingkat aktivitas antioksidan ekstrak sampel setelah pemurnian relatif lebih tinggi bila dibandingkan dengan sebelum pemurnian. Sebagai contoh dapat dilihat pada konsentrasi 50 ppm jika sebelum purifikasi nilai absorbansinya 0,881 pada gambar 2. Maka setelah purifikasi meningkat menjadi 0,993 pada gambar 4. Di sini kesimpulan dari daun ubi jalar ungu yang dibahas tadi, yaitu berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa ekstrak ETOH banding HCl
Daun ubi jalar ungu positif mengandung komponen metabolit sekunder, golongan flavonoid dan tanin, serta memiliki aktivitas antioksidan yang relatif lebih tinggi berbanding dengan alfa tokoferol yang merupakan senyawa populer antioksidan. Hasil analisis kromatografi kolom yang dilanjutkan dengan analisis KLT diperoleh harga RF yang berbeda dengan harga RF pada analisis KLT sebelumnya. Dalam penelitian ini, sebelum dilakukan analisis spektrum sampel tersebut, sehingga perlu dilakukan analisis lebih lanjut berupa FTIR, HNMR atau CNMR untuk mengetahui struktur kimia dari senyawa yang dimaksud secara akurat. Baiklah, sekian penjelasan dari saya. Apabila terdapat kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.